ini saya akan menjelaskan rumah Honai dari Papua. Rumah Honai dari Papua yaitu rumah adat suku Dani yang berasal dari Papua, khususnya di daerah Lembah Baliem. Rumah Honai berfungsi sebagai tempat tinggal laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut ebei. Rumah ini dirancang agar tahan terhadap suhu dingin. Makna filosofi dari rumah Honai yaitu yang pertama, simbol kehangatan dan kebersamaan. Yang kedua, kesederhanaan dan kemandirian. Yang ketiga, pusat pendidikan dan kebijaksanaan. Rumah Honai dibangun dengan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan suku Dani. Yang pertama, kayu, digunakan sebagai kerangka utama rumah. Yang kedua, jerami atau ilalang, digunakan untuk atap berbentuk kerucut. Yang ketiga, rotan atau anyaman bambu, digunakan untuk memperkuat struktur dinding. Yang keempat, tanah dan batu, kadang digunakan sebagai lantai agar kuat dan tahan lama. Halo semuanya, saya mewakili dari Papua Barat. Nah, di tangan saya ada rumah Honai yang digunakan oleh suku Dani, suku Me, dan suku lainnya yang ada di Papua Barat. Ciri-ciri dari rumah Honai yaitu yang pertama berbentuk bulat dan atap yang mengerucut yang terbuat dari jerami dan ilalang. Yang kedua, rumah Honai didesain tanpa jendela untuk menjaga kehangatan dari cuaca dingin. Yang ketiga, rumah Honai terbuat dari kayu dan lantai yang terbuat dari tanah. Rumah Honai dibagi menjadi tiga, yaitu rumah Honai untuk laki-laki, dan rumah ebei untuk perempuan, dan rumah wamai untuk ternak. Rumah Honai sendiri memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung dari cuaca dingin, dan untuk sebagai tempat di mana para penduduk Papua Barat untuk menjaga kehangatan mereka. Nah, yang kedua sebagai tempat musyawarah dan tempat pendidikan adat. Nah, yang ketiga, rumah Honai sendiri sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan hasil perburuan. Nah, Honai sendiri merupakan simbol ketahanan, kebersamaan, dan identitas dari Papua Barat. Ini saya akan menjelaskan salah satu rumah adat dari Papua Selatan, yaitu rumah Gotat. Rumah Gotat adalah rumah adat khas suku Marit yang berasal dari Kabupaten Maroke, Papua Selatan. Rumah ini dikenal juga sebagai rumah bujang. Ciri khas rumah Gotat hanya ditinggali oleh laki-laki remaja hingga menikah. Di sekelilingnya terdapat rumah keluarga orang Ahai atau rumah wanita yang lebih kecil. Lantainya tanah, dindingnya dari bala kayu, dan atapnya terbuat dari daun ilalang dan limbah. Terdapat ukiran hiasan tiang bangunan. Asal-usul rumah Gotat. Rumah Gotat sudah ada sejak zaman dahulu. Sukoman Hakim mendesain sendiri arsitektur rumah dan seni interior. Konsep rumah Gotat. Konsep rumah Gotat semakin kental melalui tata perkawinan di sana, sebab perkawinan bersifat eksogami dan sistem kekerabatan patrilineal. Di Papua Tengah ada rumah adat yang khas, yaitu rumah Honai. Sama seperti di Papua, Papua Barat, dan juga Papua Pegunungan. Rumah Honai ini digunakan oleh suku Me, suku Dani, dan juga suku-suku lainnya yang tinggal di daerah pegunungan, seperti di Puncak Jaya, Paniai, dan juga Nabire. Rumah Honai di Papua Tengah memiliki ciri-ciri antara berikut. Yang pertama, berbentuk bulat dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Yang kedua, tanpa jendela untuk menjaga kehangatan di daerah dingin pegunungan. Dan yang terakhir, terbuat dari kayu dengan lantai tanah. Selanjutnya, rumah ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rumah Honai untuk laki-laki. Yang kedua, rumah ebei untuk perempuan. Dan yang terakhir, rumah wamai untuk ternak. Selanjutnya, rumah Honai di Papua Tengah juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk tempat tinggal dan perlindungan dari udara dingin. Yang kedua, untuk musyawarah dan juga pendidikan adat. Dan yang terakhir, untuk menyimpan pusaka atau hasil berburu. Rumah Honai yaitu simbol kebersamaan, ketahanan, dan juga identitas budaya suku-suku di Papua Tengah. Halo
semuanya, di sini saya mewakili Papua Pegunungan. Di tangan saya ini merupakan nama adat khas Papua Pegunungan, yaitu nama adat Honai. Nama adat Honai banyak dijumpai di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di wilayah yang dihuni oleh suku Dani di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Ciri khas nama adat Honai ini ada 5. Yang pertama, bentuknya yang minimalis dan bulat. Hal ini dikarenakan untuk mempertahankan suhu hangat di wilayah pegunungan yang dingin. Lalu yang kedua, atap yang terbuat dari ilalang. Hal ini digunakan untuk membuat rasa nyaman dan hangat. Lalu yang ketiga, rumah adat Honai ini dibangun tanpa jendela. Dapat kita lihat rumah adat ini dibangun tanpa jendela satupun ya. Hal ini dikarenakan seperti yang pertama tadi, untuk mempertahankan suhu hangat di wilayah pegunungan yang dingin. Lalu yang keempat, lantai yang terbuat dari tanah. Mengapa tanah? Karena tanah sangat mudah didapatkan dan dapat menghasilkan sensasi yang hangat. Lalu yang kelima, rumah adat Honai ini dibangun dengan ketinggian yang cukup pendek, yaitu 2,5 meter. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisirkan suhu yang dingin langsung masuk ke dalam rumah. Lalu fungsi rumah adat Honai ini ada 4. Yang pertama, sebagai tempat tinggal. Rumah Honai biasanya dihuni oleh laki-laki Papua yang sudah dewasa. Lalu yang kedua, sebagai tempat bermusyawarah. Lalu yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan mumi. Dan yang keempat, sebagai tempat pendidikan tradisional. Kalau rumah adat Honai ini untuk laki-laki, ada juga rumah adat yang untuk perempuan, yaitu Ebey. Dan juga ada Wamai untuk peternakan seperti hewan babi. Rumah adat Honai ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai budaya dan pertahanan suku Dani dalam bertahan hidup di wilayah Papua Pegunungan yang dingin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul. Di sini saya sebagai perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya. Di sini saya akan menyanyikan lagu Apuse yang berasal dari Provinsi Barat Daya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan makna dari lagu tersebut. Makna lagu Apuse. Dalam lagu tersebut disebutkan bahwa Apuse Kokondao memiliki arti seorang cucu berpamitan kepada kakek dan neneknya karena ia hendak pergi merantau ke Teluk Doreri di Manokwari. Teluk Doreri ini sendiri pada saat itu sempat menjadi pelabuhan penting dengan banyaknya kapal yang karam di dalamnya. Lagu ini menggambarkan rasa haru, perpisahan, serta harapan akan kesuksesan. Oke, mari kita langsung saja lanjut ke nyanyi lagu Apuse-nya ya. Apuse Kokondao Yarabe Solendoreri Uflenso Baninema Baki Pase Apuse Kokondao Yarabe Solendoreri Uflenso Baninema Baki Pase Arafabe Aswara Kwar Arafabe